Halo, selamat sore sahabat Motoshop. Kali ini AHA Motoshop sudah sampai di daerah Sawangan Depok ya. Nah, seperti biasa kita akan merubah Ninja 250 FI-nya nih yang warna merah yang di depan kita akan dimodif menjadi ZX25R yang V2 yang minim baut ya guys ya. Nah, ini warnanya itu seperti biasa nih yang lagi best seller, warnanya kuning stabilo guys. Tuh, warnanya cakep banget ya. Nah, ini akan kita aplikasiin ke unitnya yang ini ya. Nah, kita sepil yuk satu persatu part yang kita akan pasang. Nah, ini guys, nih seperti biasa ya. Ini ada fairing depan ya guys ya. Nih, fairing depannya udah lampu proji ya. Udah ada lampu proji, kemudian udah ada visornya. Terus bagian tengahnya kita kasih ram ya, ram kawat biar nanti kelihatannya lebih rapi lagi. Kemudian ada cover tankinya juga ya guys. Kemudian ada sayap juga nih kiri kanan sayapnya. Kemudian ada bodi belakang. Kemudian ada spakbor depan nih udah ZX, kemudian ada undercoil-nya, ada single shifter-nya, ada dashboard-nya, ada delta box kiri kanan juga ya guys. Kemudian ada undertail, ada sambungan bodinya, kemudian ditambah lagi sama konsumennya nih pengen ada tambahan T-grill bagian tengah ya. Nih bagian T-grillnya ya. Jadi nanti kalau kotoran tuh nggak gampang masuk. Nah ini ya guys ya paketannya yang kita akan pasang. Untuk paketannya seperti ini, seperti apa hasilnya? Yuk diupdatein, disimak terus channel AHA Motoshop. Hatur nuhun. Ini ya, ini posisi yang udah dibongkarinnya seperti ini ya guys ya. Nah kalau part-part yang udah dibongkarinnya, nah terutama untuk bagian bracket ya guys. Untuk bagian bracketnya tetap nanti menggunakan aslinya ya, yang aslinya nggak usah dibongkar ya guys ya. Kalau saat untuk pemasangan fairing depan. Nah terus undertail belakang juga ya guys, undertail belakang nggak usah dilepas juga ya guys. Nah nih seperti ini nih, misalkan siap pasang itu yang dibongkarinnya seperti yang saya jelaskan ini tuh ya. Jadi bracket depan tetap pakai aslinya, nggak dilepas ya, spakbor depan dilepas, fairing semua turun, kemudian body dilepas semua dan ditinggalkan undertail ini ya. Nah kita langsung siap saja untuk pemasangan cover tangki ya. Seperti biasa ya guys ya, untuk cara pemasangan cover tangki yaitu dilapisin dulu ya biar nanti tangkinya menghindari baret-baret tipis ya dari pemasangan cover tangki. Jadi kita kasih aman, kita kasih lakban kertas ya. Untuk melapisinya seperti biasa juga ya guys, itu mau pakai apa aja sekiranya untuk mencegah baret, mau pakai skotlet, lakban kertas atau lakban apa aja, yang penting buat mencegah baret ya. Nah kalau kita biasanya menggunakan lakban kertas seperti ini nih guys tuh. Terus untuk tutup tangki aslinya tetap ya, ini untuk tangki aslinya nggak dilepas, jadi tangki aslinya tetap menggunakan yang aslinya, jadi nggak dilepas ya guys untuk bagian tangkinya guys. Nah langsung aja caranya seperti ini, kita buka bautnya nih, baut bagian yang menempel di cover tangki kita bongkarin dulu. Nanti ini buat dudukan baut di cover tangki guys. Jadi cover tangkinya itu ada 4 baut yang akan dipasang, bagian belakang ada 2 dan kiri kanan juga ada 2. Nah di bagian belakang kebetulan yang ini nih ya guys, ini ada 2, dan bagian samping yang ini nih, ini yang ini nih nanti kita pakai untuk dudukan cover tangki ya guys. Langsung aja. Nah untuk cara pemasangan cover tangki sendiri ya guys ya, ini tinggal direnggangin aja. Ini pasti masuk ya, pasti gampang masuknya karena ini udah lebih besar ukurannya dengan tangki aslinya guys. Tinggal dimasukin aja, ditumpangin dari atas ya. Kemudian kita pastiin untuk lubang tangkinya itu ya guys. Nih untuk lubang tangkinya tuh pas center ya, setara dengan aslinya tuh kayak gini tuh ya. Nah ini udah pas banget tangki aslinya dengan cover tangki. Kemudian kita langsung lubang baut ya, nanti kita kasih lubang baut. Nah untuk cara pemasangan cover tangki tinggal gini ya guys tuh, tinggal kasih borin lubangnya, dipasang dengan lubang rangka ya, lubang baut yang udah ada di rangka tuh ya, di rangka tangkinya ini pasin ya lubangnya. Ini udah ada titiknya guys, jadi tinggal diikutin aja titiknya yang ada. Jadi sahabat Motoshop tinggal ikutin titik yang ada di covernya itu ya. Nah, karena kita udah kasih tanda, jadi sahabat Motoshop ikutin aja dengan cara ini ya. Ini udah terpasang guys, di cover ini udah terpasang ya, jadi nampak lebih besar, nampak lebih keren ya kalau udah terpasang cover tangki ini. Ini sama tuh. Ini udah bagian nah ini sebelah sininya udah pasang baut ya, kemudian sebelah sini juga ya guys udah terpasang baut ya. Kita udah rata, lubangnya dipasin, baru kita lanjut
kita borin bagian belakang guys. Nah kalau udah oke, pas kita langsung bor ya bagian ekornya ya. Ada 2 lubang ya bagian ekor ya guys. Nah ini ada 2 ekor bagian belakang lubang bautnya udah diborin, pasang baut seperti ini. Untuk bautnya nanti menggunakan aslinya guys. Ini ada beberapa baut yang kita kasih dan ada beberapa baut juga yang tetap menggunakan aslinya. Jadi sahabat Amotoshop nggak usah khawatir untuk baut-bautnya itu, karena baut-bautnya udah ada juga ya dengan menggunakan aslinya. Nah tinggal gini, nah udah oke. Tinggal satu lagi kita bor. Tuh, ini udah kelihatan di titiknya. Jadi sahabat Amotoshop tinggal ikutin aja alurnya. Yang penting ngebornya pas karena udah ada titiknya. Nah kayak gini, dibor langsung pasang baut lagi. Nah ini udah beres nih untuk pemasangan cover tangki ya, cepet banget. Kalau cara pasang cover tangki kalau udah tahu caranya itu praktis ya guys. Untuk tahap selanjutnya kita akan pasang bodi belakang ya. Sebelum kita pasang bodi belakang ya guys, kita buka dulu ya. Ini ada 4 baut nih yang di samping cover tangki nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini kita buka dulu ya, karena ini akan menjadi lubang dudukan baut bodi belakang. Nah ini guys, kita akan pasang bodinya. Nah untuk cara pemasangan bodi belakang kita rapiin dulu ya guys. Nah bagian kabel-kabelnya nih dirapiin dulu agar tidak terjepit sama bodi rangkanya ya. Nah nih kita pasang dengan cara pelan-pelan nih, renggangin kiri kanan ya, renggangin ya, didengkakin ya kiri kanannya ya. Awas hati-hati dengan penuh perasaan ya. Nah kalau udah pas masuk untuk bagian samping kiri kanannya, terutama di bagian sini nih ya guys, di bagian sini baru sahabat Amotoshop didorong tipis-tipis ya, dorong tipis-tipis sampai pas masuk ke dalam. Nah seperti ini ya, udah pas masuk ke depan ya. Kalau udah pas pasti dia masuk ke sini ya guys, pasnya dudukannya. Nah kita rapiin lagi kabel-kabelnya. Nah ini ya guys, udah terpasang bodi belakangnya ya. Nih, seperti ini nih. Kalau udah terpasang bodinya makin lancip ya. Dia makin lancip, makin tipis bodi belakangnya. Nah kalau udah terpasang oke, baru sahabat Amotoshop tinggal pasang nih bautnya nih. Pasang bautnya ya. Pasang kayak gini nih bautnya guys. Tuh, nah, ada 2 sebelah sini udah terpasang, 2 tinggal sebelahnya lagi ya. Kita pasang 2 baut juga. Ini udah beres ya untuk pemasangan bodi belakangnya. Jadi cara pasang bodi belakang itu nggak usah motong rangka ya guys ya, nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada yang rusak rangkanya, apalagi dilatar segala macam nggak ada, karena ini udah hasil custom ya. Jadi bodinya sudah mengikuti dengan alur-alur rangka yang sudah ada dan lubang-lubang baut yang sudah ada sahabat Amotoshop. Jadi semuanya itu praktis, sahabat Amotoshop tinggal ikutin aja nih cara pasangnya ya. Jadi nggak ada kata susah untuk cara pemasangannya ya, karena kita udah sering mengasihkan tutorial cara pemasangan full body ZX 25R V2 ini ya di channel-channel kita. Jadi sahabat Amotoshop untuk cara masangnya nggak usah khawatir, tinggal ikutin aja yang alur-alur yang kita jelasin. Nah itu pasti sahabat Amotoshop pada bisa cara pasangnya ya. Nah setelah itu kemudian sahabat Amotoshop udah terpasang bagian baut bagian depan. Nah sahabat Amotoshop buka nih bagian rangka ini nih, karena ini akan menjadi ini bagian ini nih, dibuka aja ya. Ini 2 dibuka aja karena ini akan menjadi tumpuan sambungan tengah nih guys. Tuh kayak gini nih. Tuh, jadi sambungan tengah itu lokasi bautnya di situ tempatnya. Tuh, ya tinggal pasang baut. Jadi titik-titiknya tuh gampang banget ya, udah tahu semua sahabat Amotoshop tuh, tinggal pasang lagi. Ya udah jamin rapih itu. Nah, udah rapih kan semua. Ya, gampang kan? Ini kayak gini doang udah beres bodi belakang ya. Nah, tinggal nanti untuk joknya sahabat Amotoshop perlu diketahui, untuk joknya itu nanti yang 2 ini nih, ini jok aslinya nih ada 2 biji. Itu tetap menggunakan aslinya ya. Jadi ntar jok yang aslinya itu dipasang kembali ke bodi yang ZX yang ini ya. Nah dari kita kasih bagian single seatnya tutup jok. Jadi sahabat Amotoshop kalau pengen sendirian ngebonceng angin, nah tinggal diganti aja bagian jok belakangnya pakai single seater. Seperti itu sahabat Amotoshop. Nah ini udah terpasang rapi ya. Ini udah terpasang bagian cover tangki udah, di belakang udah ya. Ini kalau udah sambungan bodinya udah terpasang kayak gini nih guys. Nah, nanti tinggal kita kasih buat sekrup nih, tuh ada titiknya juga nih. Kasih buat sekrup nih 2 biji di sini nih. Tuh kayak gini. Oh, buat sekrup. Nah,
kasih tempelin buat skru. Nah, ini udah kokoh nih, udah kencang banget ya, jamin kokoh nih bodinya. Nah, sahabat Motoshop tinggal pasang joknya aja kalau udah beres dipasangin itunya. Ya kayak gini nih, kencengin. Nah oke guys ya, ini udah terpasang cover tangki dan bodi belakang. Kita lanjut ke bagian tahap 3, yaitu pemasangan bagian delta box ya. Delta box itu yang mana ya? Nah ini delta box yang ini nih guys nih. Ini yang hitam nih. Ya ada alur-alur yang ada urat-uratnya nih. Yang panjang hitam ini ya, panjang hitam. Nah ini delta box namanya guys. Nah nanti kita akan pasang di sini nih. Nah kita buka dulu ya guys bagian underbone-nya nih. Bukan nih underbone-nya nih. Karena dia nyangkutnya itu pemasangan bautnya nanti menguncinya di sini nih guys. Tuh, ya. Jadi dibuka dulu underbone-nya. Nah, udah gitu, udah dibuka baru kita pasang bagian delta box ini guys. Kayak gini ya. Jadi kita pasin dulu alurnya dari belakang ya. Udah gitu, nih udah alurnya udah masukin. Dia nempel ke rangka ya, dia ngunci sistemnya, lock system. Nah, jadi harus pasin dulu, pastiin si bagian rangkanya itu delta box itu ngunci dia, jadi emang harus didorong-dorong ya, karena biar dia nggak goyang. Nah udah gitu kalau udah pas semua nutnya baru kita pasang bagian baut bawahnya. Nah kayak gini nih guys, dia emang harus ngunci. Jadi sahabat Motoshop kalau misalkan cara masangnya emang harus ditekan ya, karena dia sistemnya ngunci. Nah untuk bagian kiri juga sama ya guys, tuh caranya sama sebelah kanan tuh ya, bagian sebelah kanan tuh cara pasang bautnya sama tuh, dia pasang baut di sini tuh ya. Jadi bagian ujung dipetokin, kita pasang baut ya. Nih bautnya cukup 3 biji ya untuk sambungan tengahnya. Jadi ujung, tengah dan bagian depan guys, cukup 3 aja. Nah kemudian, nah ini bagian fairing baru sambungin ke bagian kabel guys. Bagian delta box itu nyambung sama fairing guys, jadi fairingnya kokoh banget tuh kalau udah tersambung gini nih. Nah ini tuh ya, ini terpasang delta box nyambung sama kepala fairing. Nah kepala fairing juga nyambung ke bodi belakang, nyambung ke cover tangki. Jadi dijamin tuh ya fairingnya itu nggak goyang guys di saat jalan jelek atau lagi ngebut tuh nggak getar. Biasanya kebanyakan itu fairing itu getar guys, karena dia kekurangan baut. Udah gitu penyangganya sedikit, jadi posisi fairingnya jadi getar ya, apalagi kalau nggak nyambung sama rangka itu nggak ada kekuatan sama sekali. Nah makanya kita didesain semaksimal mungkin biar fairingnya itu mencegah getar dan pemasangannya praktis, gak terlalu banyak penyangga sahabat Motoshop. Nah jadi seperti ini tuh ya. Nah ini kita sedang pemasangan bagian kepala fairing disambungin sama delta box sahabat Motoshop tuh kayak gini ya. Nah kalau udah terpasang kita lanjut ke pemasangan sayap fairing. Nah cara pasang sayap fairing ya guys, itu bagian depannya dipentokin dulu ya. Nah ini nutnya itu nut ujung ini dipentokin guys, pentokin dulu nih kayak gini nih. Ini dia ya tangannya sambil mentokin, ngerapetin ya sampai dipentokin, dia pegang tuh ya mekaniknya. Nah udah gitu udah dipentokin baru bor kasih baut ya guys. Nah tuh, nah ini sayapnya itu kita yang punya itu yang minim baut ini seperti ini ya guys. Jadi dia itu bautnya tuh nggak terlihat banyak tuh ya, dia nggak ada sambungan-sambungan baut di fairingnya tuh. Jadi lebih keren ya. Biasanya kan kalau fairing terlihat bautnya banyak banget kan jadi geli ya lihatnya ya. Nah gitu. Nah kalau sekarang kita bikin versi yang minim baut, jadi sahabat Motoshop kelihatannya lebih rapi lagi ya. Udah gitu ini yang V2 ukuran besarnya hampir mirip sama yang ZTEC Ori-nya, jadi kelihatannya gede banget nih ya. Nah ini kita pasang baut-bautnya, kita pasang baut-bautnya seperti ini guys tuh. Nah ini ada 3 baut yang kita pasang ya. Ini bagian depan, ini sahabat Motoshop, bagian depan, bagian tengah, kemudian bagian dalam tuh. Nanti kita akan pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Kita lanjut ke pemasangan bagian sayap sebelah kiri sahabat Motoshop. Nah ini kita borin dulu ya biar udah ada tanda titik saat proses pemasangannya. Kalau udah ada titiknya kan enak tuh, tinggal ngeborin aja bagian belakang. Nah tuh kayak gini nih, pasin, mentokin biar rapi ya.
tuh mentokin, tuh kelihatan kan natnya. Nah dia kalau natnya itu dia numpang guys, jadi kelihatannya rapi. Tuh kalau udah kelihatan kan udah bekas borin, tinggal dibor, ya langsung kita tembus. Kemudian pasang bautnya. Tuh, kelihatan, aduh unyu-unyu pisan ya, ya hasilnya warnanya keren. Tuh, pasang bautnya. Kemudian yang tengah juga nanti kita bor, pasang juga bautnya tuh guys, tuh udah kelihatan keren banget ya, kelihatan gede. Kita lihat ya bagian belakang ya seperti apa nih. Kalau kita lihat dari posisi bagian belakang, tuh kan gede banget guys ya, udah gitu kelihatannya besar banget tuh ya. Besar, rapi, keren ya guys ya. Udah gitu nih bagian samping-sampingnya nih, ini berhubung dengan hasil custom ya guys, jadi semuanya rapi itu ya, dari kepala, paring, dan tabok. Walaupun hasil custom tapi harganya harga terjangkau sahabat Motoshop. Harganya di kisaran 4 jutaan saja ke atas ya, 4 jutaan lain ke bawah, kaluhur 4 jutaan. Nah, harganya murah meriah karena kita langsung produksi ya. Karena kita langsung produksinya, warna bisa request, bisa pasang-pasang. Untuk sementara kita melayani pemasangan untuk Pulau Jawa ya. Untuk Pulau Jawa kita pemasangan silahkan ya. Kita juga ada rute jalan nih untuk minggu depan, kita ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sahabat Motoshop. Jadi sahabat Motoshop yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur bisa sekalian nih mau dipasangin. Jadi biayanya, ongkosnya, tolnya jadi nggak terlalu mahal daripada kita langsung minta request order pasang ke wilayah Jawa Timur. Ongkosnya kan tolnya mahal tuh. Kalau bisa sekalian jadi lebih hemat sahabat Motoshop. Ayo kita lanjut guys. Kita pemasangan undercoil bagian bawah ya. Ini udah terpasang di sebelah nih, undercoil bawah ya. Tuh ya, kalau udah terpasang tuh pairingnya jadi keren ya. Tuh guys tuh. Dia pairingnya panjang sampai ke belakang. Untuk ZX yang orinya dia undercoilnya itu guys, kalau kita dibikin panjang biar kayak motor-motor balap gitu ya, kayak motor-motor GP sahabat Motoshop. Nah ini kita pasang undercoilnya. Nah seperti biasa caranya ya, dicangkolin juga ya. Untuk pemasangan undercoil dicangkolin, kemudian dibor ya. Cara pemasangan undercoilnya seperti itu guys. Kita pasang, baru kita pasang baut juga. Tuh, kita tinggal pasang baut, pasang bornya juga bagian belakang. Pasang bautnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Motoshop semua. Nah depan kita nih udah beres kembali. Ini Ninja FV tahun 2013 atau 2014 ya, lupa lagi ownernya ya. Nah ini paketannya Ninja 2013 yang kita udah robah jadi Ninja ZX 25R V2 sahabat Motoshop yang minim baut. Nah ini warnanya itu kuning stabilo ya, jadi warnanya cocok banget. Warnanya lucu banget, warnanya imut banget, warnanya keren banget sahabat Motoshop. Nah ini sahabat Motoshop, kita akan spill hasilnya. Yuk mangga di spill, cek sound sahabat Motoshop. Nah ini lampunya udah lampu proji, cek sound. Ini knalpotnya udah R9 ya, keren banget, jadi suaranya itu udah menggema sahabat Motoshop. Nah kita spill, nah ini lampunya ya sahabat Motoshop. Ini lampunya udah proji dan nih tuh terang banget ya lampunya. Insya Allah ini tetangga juga kebagian ya, tetangga kebagian terang. Jadi jangan ragu untuk pencahayaannya, jangan ragu di takut redup. Nah ini tuh ya guys, tuh lampunya penerangannya nih posisi lampu nyala. Coba lampu senja sahabat Motoshop. Nah ini lampunya lampu senja ya. Tuh. Ini warna merah biru, matanya ada mata juga. Nah ini tampilan depannya sahabat Motoshop. Ya, keren banget tuh matanya ya. Dan kemudian lampu sen. Ini lampu sennya kita akan cek. Nah ini lampu sennya, ini plasternya kebetulan mati ya sahabat Motoshop. Jadi ownernya belum sempat ganti. Nah
nanti katanya mau ganti plasternya. Biasanya untuk plasternya kita pakai CR7 ya, biar ngedipnya normal untuk lampu-lampu LED. Nah ini spionnya udah spion steel sahabat motoshop. Visornya juga nih, visornya udah semuk, warna semuk yang warna hitam, tembus pandang. Nah udah gitu modelnya yang jenong ya sahabat motoshop. Nah kemudian ini speedometernya dicek nyala normal. Speedometernya ini tetap menggunakan aslinya ya untuk speedometer dari kita, dashboardnya aja. Kemudian ini cover tankinya juga, nih cover tankinya sahabat motoshop tuh. Jadi tutup tankinya tetap masih aslinya ya. Jadi kalau misalkan mau ganti bensin, ini kuncinya tuh ada, tinggal dibuka aja normal seperti biasa. Kemudian kita lihat bodi belakangnya. Nah ini bodi belakangnya sahabat motoshop, ini kelihatan udah rapi. Ini pakai single seat ya, jadi kelihatannya lebih runcing, lebih keren ya, biar katanya biar bisa bonceng angin. Nah kemudian ini di ataboknya juga udah terpasang rapi, bikin tampilan si ZX P2 nya ini, Ninja FE ini kelihatannya makin berotot nih guys, makin padat, makin berotot. Dan ditambah lagi sama undercoilnya nih, undercoilnya tuh panjang sampai belakang ya, jadi kayak motor-motor ala-ala motor sport kayak gitu sahabat motoshop. Nah kemudian ada lagi terpasang bagian V-grill. Nah ini bagian belakang ini V-grill ya. V-grill ini biasanya kita jual terpisah sahabat motoshop. Nah ini untuk biar kotoran tidak masuk ke dalam mesin, jadi kita kasih pelindung V-grill. Nah ini spakbor depannya juga, ini spakbor depan. Nah ini di bagian depannya tuh runcing banget ya, kayak ZX orinya, karena kita juga copy paste dari ZX orinya, kita bikin setting ke Ninja FE. Jadi udah PNP dan udah sama banget, mirip banget untuk spakbor depannya. Nah kita spill untuk bagian lampu belakang sahabat motoshop. Nah ini lampu belakangnya nih. Jadi paketan ini udah ada stop lampnya ya sahabat motoshop, udah ada lampu remnya, ada lampu senjanya tuh ya. Ini lampu remnya tuh, lampu remnya menyala ya tuh. Ini lampu senja. Nah terus ini lampu sen tuh ya, lampu sennya nyala. Nah ini lampu sennya juga running ya, dia nyala normal ya sahabat motoshop. Nah jadi udah beres semua pemasangannya kita di daerah Depok. Jadi sahabat motoshop yang mau modif ZX 25R V2 di Ninja FE biar tampilannya makin keren, makin rapi, makin update ya, langsung aja merapat ya motoshop. Kita mengadakan home service, kita masang langsung ke rumah. Jadi sahabat motoshop tinggal duduk manis aja, kita langsung pasangin. Nah jadi enak si sahabat motoshop modifnya nggak usah capek-capek harus datang ke bengkel atau perjalanan jauh ataupun nunggu lama, tinggal duduk manis sambil ngopi sambil liatin hasil pemasangannya ya sahabat motoshop. Nah ini layanan di AHA Motoshop, kita bisa langsung pasang ke rumah. Kelebihannya modif di AHA Motoshop itu seperti itu sahabat motoshop. Jadi tinggal panggil, pengerjaannya PO 5 hari ya, kita bisa pemasangan langsung ke seluruh pulau Jawa ya. Jadi tinggal order aja, syaratnya order aja, barang selesai kita langsung merapat. Cuma 5 hari sahabat motoshop, gak lama-lama. Untuk harganya berapa? Harganya cuma 4.500.000 ya. Ini 4.500.000 udah worth it banget ya, harganya itu udah harga murah pisan ya. Nah harga dengan kualitas custom, hasilnya rapi kayak gini, udah paket komplit gini, harga segitu dijamin udah murah banget. Jadi sahabat motoshop yang senang hobi dengan body ZX ya, silahkan merapat ya motoshop ya, hasilnya rapi banget ya. Dan untuk biaya sahabat motoshop yang di luar Pulau Jawa, jangan sedih, jangan gelisah ya. Pengiriman bisa kita kirim, barangnya kita kirim ya sahabat motoshop, kita bisa kirim, dijamin aman ya pengirimannya. Dan kalau ada apa-apa kita kasih garansi sahabat motoshop. Untuk cara pemasangannya kita sudah sediakan tutorial cara pemasangan. Jadi sahabat motoshop tinggal ikutin arahan dari kita, atau ada yang kurang paham bisa langsung hubungi AHA Motoshop.